Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Ini sudah di akhir pekan, besok Anda sudah libur, bisa berlibur sama keluarga. Tapi masih kerja dulu sampai hari ini. Nah, sebelum Anda berangkat ke tempat kerja, kita awali dulu berbagi informasi dan inspirasi bersama di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Nah, di edisi hari ini, Jumat 28 Juli 2017, kita akan mengulas sebuah topik yang mana ini sebenarnya cukup menjadi perhatian juga bagi kita warga kota Makassar. Nah saudara, Makassar terus berbenah untuk menuju kota dunia, namun berbagai tantangan masih harus dilalui. Nah salah satunya ini adalah masalah perparkiran. Menata perparkiran di Makassar tentu tidaklah mudah. Berbagai masalah yang harus diatasi, diantaranya parkir liar, ya, parkir yang mengambil badan jalan, hingga parkir yang bisa menyebabkan kemacetan. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal-hal tersebut? Nah, telah hadir bersama kami di Sapa Makassar pagi ini Direktur Utama Perusahaan Daerah atau PD Parkir Kota Makassar, Bapak Irianto Ahmad. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Irianto Ahmad. Selamat pagi. Saya panggilnya lebih akrab Bapak Anto berarti ya? Ya. Iya, Pak Anto ini sudah hadir bersama kita, akan menjelaskan sebenarnya kondisi perparkiran di Makassar ini bagaimana sih Pak? Kadang kita jumpai beberapa daerah sudah rapih teratur, kadang juga beberapa masih semrawut, mungkin ada beberapa faktor. Langsung saja kita awali, mungkin apa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan sama pemerintah Kota Makassar, khususnya dari PD Parkir untuk menata perparkiran di Kota Makassar, Pak? Ya, jadi memang PD Parkir mengaku itu. Namun sekarang ini kita tidak henti-hentinya melakukan beberapa strategi khusus dan inovasi sehubungan dengan pelayanan prima bagi pengguna jasa parkir. Tentunya dengan pelayanan prima ini tentu mengutamakan penataan. Nah, kita lihat di lapangan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan umum seperti yang diatur dalam Perda 17/2006 itu jelas tidak boleh melewati daripada bahu jalan. Di samping ada memang ruas-ruas jalan tertentu yang diatur oleh perwali yang tidak boleh memarkir kendaraan di jalan, seperti sepanjang jalan Andi Panggila Petarani itu nggak boleh parkir di tepi jalan. Tetapi sayangnya kami melihat di situ beberapa kantor pelayanan jasa juga muncul, seperti contohnya BPJS. Nah, baru saya mau singgung Pak. Itu setiap hari ramai sekali itu Pak. BPJS ini kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan daripada instansi tersebut supaya dicarikan pola sehingga pelayanan BPJS ini tidak bertumpuk pada kantor BPJS di Petaran itu. Karena di satu sisi jalan Petaran ini bebas parkir, tetapi kenyataannya masyarakat mau parkir di mana gitu. Sepanjang lingkungan permukiman penuh dengan parkir. Kalau dia sudah full dengan pelataran parkir yang tidak memadai, tentu di Petarani juga di tempat diparkir. Nah, bukan bahu jalan saja sebenarnya yang dipakai parkir Pak. Hak pejalan kaki juga diambil sama pedestrian itu tidak boleh. Makanya kami di situ tidak memungut, tidak mengelola parkir situ, supaya dalam artian memang di situ nggak boleh ada pengelolaan parkir gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kami tidak henti-hentinya melakukan penataan dan penertiban. Itu dengan kami sudah coba membuat 2 tim terpadu, itu belum bisa maksimal efektif, sehingga kami membuat lagi tim terpadu yang baru. Kami mengikutkan daripada Denpom dan Pomdam Makassar. Kenapa? Ternyata di lapangan ini seandainya pengelolaan parkir ini dikelola langsung oleh jukir, itu bisa bagus, bisa tertata. Bisa tertata. Tetapi kelihatannya yang banyak ini yang kami sementara melakukan verifikasi adalah jukir yang utama yang terdata di kantor kami itu bertindak seolah-olah sebagai juragan gitu. Premanisme berarti ini Pak. Nah, inilah yang kami sementara verifikasi, kami mengajak bergabung sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan yang kuat dalam rangka penataan. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, dengan memiliki juragan padahal dia harus menata langsung di lapangan, sehingga pendapatan yang dilakukan oleh jukir bantu di lapangan ini harus lebih besar, kan begitu? Karena tentu ada perjanjian terhadap juragan parkir ini, ya. Dengan perjanjian itu tentu yang dia dapatkan adalah sisa dari perjanjian itu. Nah, sementara kami telah menetapkan sharing pendapatan. Misalnya ada yang 50-50, ada yang 40-60. Kalau ini langsung, kesejahteraan bagi jukir luar biasa. Dan masyarakat juga bisa terlayani secara maksimal dengan menerapkan tarif parkir yang sesuai dengan aturan. Nah, kami telah berkoordinasi juga dengan mitra internal daripada PD Parkir dalam rangka. Jadi, tepi jalan ini kan sangat bersinggungan langsung dengan pengguna lalin, ya, lalu lintas, sehingga memang secara intens ini kami selalu berkoordinasi dengan dinas perhubungan yang mengatur tentang lalu lintas ini. Baik. Nah, mohon maaf saya potong Pak, ya. Tapi saya tertarik ingin bertanya mengenai aduan masyarakat sebenarnya. Tadi disinggung bahwa beberapa spot atau titik sebenarnya tidak disediakan juru parkir karena memang bukan lahan parkir di situ seperti di kantor BPJS tadi. Namun faktanya masyarakat dipungut retribusi seperti itu. Itu tindakan tegas dari PD Parkir atau bagaimana? Apa yang dilakukan di sana? Ya. Jadi kalau kami melihat dikelola parkirnya itu kami tertibkan. Tetapi kalau dia berulang-berulang itu tentu akan diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Itu regulasinya. Iya, begitu. Nah, saya kira sekarang ini harus memang kerjasama juga yang proaktif ini dengan masyarakat. Jadi kalau ada pelayanan parkir yang tidak sesuai, laporkan segera kepada PD Parkir, karena kami sekarang memiliki tim reaksi cepat. Ini ada 10 unit roda 2 kami yang siap untuk menjangkau seluruh kawasan perparkiran di Makassar. Oke, nah itu dia buat pemirsa, jangan ragu untuk mengadukan jika menemukan suatu layanan yang tidak sesuai standarnya seperti itu, misalnya jasa parkir yang pada tempat itu seharusnya tidak dipungut biaya parkir, jangan ragu ya. Nah Pak, ini menjadi perhatian juga nih, pertanyaan berikutnya. Parkir di tempat-tempat retail di Makassar, dalam hal ini retail-retail yang di luar mall Pak ya, seperti di Jalan Pengayoman misalnya. Nah ini banyak sekali, ada beberapa toko retail yang parkirnya ini bisa dibilang tidak ada sih sebenarnya, sampai memakan bahu jalan, tapi konsumennya ini banyak sekali sampai di jam-jam tertentu menimbulkan kemacetan. Ini sebenarnya penataannya seperti apa dari PD Parkir? Tapi dijawab usai jeda berikut ini Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai penataan parkir di Kota Makassar usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, dan masih dengan topik kita pada pagi ini yaitu penataan parkir di Kota Makassar. Saya ke pertanyaan yang tadi Pak mengenai penataan parkir di retail-retail yang ada di Kota Makassar yang terkadang ini di beberapa jam tertentu menimbulkan kemacetan seperti itu. Bagaimana sebenarnya sih pola penataannya Pak? Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa kami ini tidak sendiri ya. Kami juga dengan tim terpadu yang saya katakan tadi, ada di sub ya. Kemudian dalam wilayah-wilayah itu kami juga terpadu dengan Tripika di situ. Apa itu Tripika Pak? Iya, di situ tentunya di wilayah kecamatan tentu Pak Camat sebagai wilayah pimpinan wilayah kecamatan, ada polseknya, ada koramilnya. Ini kami semua bekerja sama gitu. Nah, tentunya dalam pengelolaan parkir ini kan tidak terlepas juga dari persoalan-persoalan Kamtibmas bukan cuma tentang kelancaran arus lalu lintas, sehingga itu kami terpadu semua. Nah, satu contoh di Pengayoman ini kelihatan sekarang kan sudah mulai tertib karena kami memberikan pengawasan dari PD Parkir sendiri itu tiap hari sampai jam tutup
aktivitas di situ, baik di Pengayoman maupun di Boulevard. Kenapa? Kami telah menetapkan satu ketetapan bahwa Panakukang ini kami akan jadikan satu kawasan tertib parkir. Nah, inilah nanti yang jadi percontohan bagi kawasan-kawasan lain. Makanya di situ kami tetapkan pengawas-pengawas dari kami terpadu dengan pihak-pihak yang berwenang. Dan memang kami telah mewanti-wanti kepada pengelola ataupun jukir yang diawasi setiap saat oleh pengawas kami, itu apapun kejadiannya nggak boleh melewati marka bahu jalan. Di situ jelas ada garis putih yang tidak putus-putus, ya, gitu ya Pak ya. Itu nggak ada garis putih, itu satu. Kedua, saya juga telah selalu memberi tahu kepada pengelola usaha bahwa AMDAL Lalin itu direalisasikan, bukan hanya sebagai persyaratan izin, diterapkan, gitu. Bukan sekedar formalitas. Iya, itu. Sehingga di situ kan sudah jelas bahwa dalam aktivitas usaha untuk demi kelancaran lalu lintas dengan bantuan pihak-pihak berwenang seperti Dishub, Lantas, itu kan di situ jelas dinyatakan dalam konsep AMDAL Lalin itu. Intinya pihak dari PD Parkir sendiri sebenarnya sudah menjalankan koordinasi yang sangat baik dengan berbagai pihak. Regulasinya juga sudah sangat jelas, tapi ini sisa kesadaran dari para pihak yang memiliki lahan seperti itu agar bagaimana dia bisa memenuhi peraturan seperti misalnya menjalankan aturan AMDAL lalu lintas seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan ini Pak, retribusi nih. Ini kalau misalnya tidak ada karcis, ini bagaimana Pak? Karena kadang juga masyarakat, apalagi mungkin Anda para pemotor, sebenarnya agak segan dengan para juru parkir seperti itu. Apalagi kita kadang mau bayar parkir tapi ragu dia tidak mengenakan atribut dari PD Parkir dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa? Jadi memang kami telah mengatur satu regulasi. Jadi setiap saat, setiap hari itu para kolektor, jadi karyawan kami itu bernama kolektor, inilah yang menghubungkan PD Parkir ke jukir. Jadi setiap saat mereka mengambil karcis di kantor, itu lengkap dengan tanda terima. Misalnya wilayah 1.1 gitu, sudah ada estimasi berapa banyak R2 dan R4, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, itu diserahkan kepada jukir dan ada tanda terima jukir gitu. Dan selalu diingatkan untuk wajib memberikan karcis karena karcis ini adalah alat bukti bayar yang sah. Begitu juga alat bukti untuk mengambil kendaraan gitu. Berarti yang tidak ada karcisnya itu jelas bentuk premanisme dong Pak, berarti ya? Itulah yang setiap saat kami lakukan penertiban gitu. Itu. Nah, inilah kami juga minta proaktif dari masyarakat. Kalau memang mereka tidak memiliki karcis, jangan bayar. Jangan bayar. Kalau mereka mau macam-macam, itu setiap kelihatan lah. Kalau Senin, Selasa, pengawas kami menggunakan baju warna abu-abu. Ada lengkap lambang parkir itu. Nanti dalam waktu dekat juga kami akan memasang semacam pengenal itu, berbentuk spanduk maupun tenda-tenda pengaduan, sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dalam rangka memarkir kendaraannya dimanapun gitu. Baik, jadi intinya sebenarnya yang bisa dibayar itu ya memang yang punya karcis saja seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu menolak. Tapi sebenarnya sih Pak, kadang nih kita curhat ya, kita takut sebenarnya sama yang namanya preman Pak ya. Ini tidak ada petugas keamanan juga di sana, tidak ada, kita lihat orang-orang yang berwenang yang harusnya mengatur. Tapi saya yakin PD Parkir juga sudah berusaha untuk mengatur itu. Satu lagi Pak, mengenai parkir di swalayan-swalayan minimarket nih Pak. Karena kita cuma mau beli apa gitu, ada parkir. Terus kadang juga parkirnya sepertinya bukan dari PD Parkir karena tidak mengenakan atribut. Regulasi untuk swalayan sendiri bagaimana? Jadi begini, itu ada salah satu pelayanan parkir kami untuk swalayan begitu, itu namanya parkir langganan bulanan. Itu ada semacam
perjanjian kami yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama antara PD Parkir dengan pemilik swalayan itu, swalayan ya. Nah, yaitu kami uji petik, kami dalam rangka menetapkan besaran langganan parkir bulanannya itu. Nah, nanti setiap awal bulan kami tagih. Nah, minimarket kan selalu menerapkan parkir bebas parkir gitu. Nah, sebenarnya yang ada di situ adalah jukir yang yang bersiap untuk sekiranya pelataran daripada minimarket itu tidak mencukupi, dia meluber ke bahu jalan. Nah, tetapi karena sangat bersinggungan langsung sehingga jukir di situ juga mengatur ke pelataran itu gitu. Tetapi tidak usah diberikan retribusi kepada tarif jasa kepada jukir itu gitu. Nah, ini juga yang sementara kami lakukan penertiban untuk itu. Kenapa? Banyak keluhan masyarakat hanya misalnya membeli apa gitu keluarnya. Ya, padahal kan begitu juga biasa banyak keluhan masyarakat di ATM hanya misalnya kartunya sudah tertelan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini kadang uangnya di ATM habis, kita tidak menarik uang, malah keluar uang bayar parkir. Oke, kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangan kita mengenai penataan parkir ini, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Dan saya lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Bapak Irianto Ahmad selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar. Nah, ini bagaimana ini kalau misalnya parkir resmi, ada karcisnya, ada jukirnya, tapi musibah datang, motornya hilang. Apakah orangnya ini, si pemilik kendaraan yang kehilangan motornya atau kendaraannya, bisa menuntut seperti itu? Karena kan dia pergi meninggalkan kendaraannya dengan jaminan sebenarnya dalam tanda kutip yang dia bayar retribusi. Itu seperti apa Pak? Ya. Jadi itu kalau ada masyarakat yang kehilangan, segeralah lapor ke kepolisian terdekat. Di situ nanti kan ada BAP-nya. Kami melihat sebenarnya sih dalam rangka pelayanan prima yang dilakukan oleh PD Parkir, karena kami telah menghitung dalam sharing pendapatan dengan jukir, itu jukir harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Jadi melihat kalau memang musibah itu musibah murni dalam rangka pemarkiran di situ hilang, tentunya PD Parkir juga tidak menutup mata untuk itu. Jadi segeralah melapor ke kepolisian terdekat. Nanti kita lihat BAP-nya itu apakah memang murni pencurian atau bagaimana. Lalu kalau bentuk pertanggungjawaban dari mungkin si jukir sendiri atau PD Parkir, bagaimana? Tentu kami akan melindungi juga, membantu juga jukir kami. Nggak mungkin kami melepas 100% kepada jukir gitu. Sudah ada beberapa yang kami bantu dalam rangka kehilangan itu, dan dibuktikan dengan bentuk bantuan seperti apa ini Pak? Ganti rugi kah? Ya tentu adalah kita bantu, dan pemilik kendaraan merasa juga puas dengan pelayanan daripada PD Parkir gitu. Baik, kembali ke pertanyaan penataan jalan raya secara umum nih Pak. Sebenarnya di jalan mana saja sih masyarakat tidak boleh memberhentikan kendaraannya atau parkir seperti itu? Karena kadang masyarakat ini nanti mereka ikut aturan kalau misalnya mereka melihat rambu ada tanda larang seperti itu. Tapi sepertinya saya rasa peraturannya tidak seperti itu juga sih sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Pak penataannya? Ya, jadi memang dalam beberapa ruas tertentu itu dalam SK Wali Kota itu dilarang, seperti Ratulangi, Sudirman, Urip Sumiharjo, apalagi tadi Petarani dengan Ahmad Yani gitu. Ada 5 ruas jalan ini. Nah, namun kelihatannya di beberapa ruas jalan ini juga ada seperti sekolah. Jalan Sudirman, Sudirman. Tetapi kalau saya penataannya ini harus
ada apa namanya imbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Maksudnya begini, pada saat waktu-waktu tertentu kan mengantar nih anak sekolah, antar aja, nggak usah nangkring sih ya. Nanti pada saat pulang jam-jam tertentu dijemput, gitu. Saya kira kalau dengan aturan-aturan tertentu kita menjemput, saya kira tidak terjadi kemacetan di situ. Oke. Ya. Nah, Mak, mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai kalau misalnya dia melanggar dan sanksi apa kira-kira yang bisa kemungkinan dia akan diberikan kepada dia. Misalnya dia parkir di Jalan Petarani, Pak. Itu apa sanksi untuk dia? Jadi kami kan bekerja sama dengan Disub karena ini kewenangan Disub. Jadi Disub itu kita melihat banyak yang menggembok kendaraan atau mengempeskan, malah ada yang diderek gitu. Untuk selanjutnya ditilang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan banyaknya problema tadi, itu yang pertama tentunya PD Parkir tidak henti-hentinya melakukan penataan penertiban dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa parkir. Kedua, tentunya kita juga lagi sementara mengkaji seluruh wilayah untuk kami melakukan pelayanan inovasi pelayanan dengan kita dengan perkembangan IT sekarang. Misalnya kita nggak menggunakan lagi karcis dengan uang gitu, tapi kita menggunakan kartu gitu. Sistemnya berganti ke elektronik. Jadi kita inovasi pelayanan lah. Gitu. Nah, Pak, terakhir mungkin 1 menit, silahkan sampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai mungkin aturan berparkir seperti apa yang baik demi kelancaran lalu lintas kita bersama. Silakan. Iya. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk memarkir kendaraannya pada tempat-tempat tertentu, bukan larangan parkir, dan membantu PD Parkir jika terjadi pelayanan yang tidak sesuai untuk segera melaporkan kepada PD Parkir. Kami juga sudah bergabung di hotline 112. Silahkan melapor ke sana dan kami siap segera untuk melayani karena kami memiliki 10 unit kendaraan roda 2 untuk menjangkau seluruh wilayah yang kami namakan dengan tim reaksi cepat. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh instansi yang berwenang untuk senantiasa kami tetap solid dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kami adalah pelayanan parkir. Yang ketiga, saya kira hal-hal yang dijumpai di lapangan, saya minta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan, ya, baik itu kritik maupun itu saran, ya, walaupun pedih silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Irianto Ahmad, Direktur Utama PD Parkir Kota Makassar yang telah berbagi informasi kepada kita semua. Sukses terus untuk PD Parkir, semoga perparkiran di Kota Makassar semakin tertata. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Makassar pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.